Kalau dilihat dari sini Bapak sampaikan, ini kelihatan banget memang enggak jelas laporannya ini. Pimpinan, kalau kita baca poin 1 di halaman 12 ini seolah-olah apa yang dipaparkan di halaman-halaman sebelumnya ini tidak ada gunanya. Iya kan? Jadi kayaknya nggak ada fungsinya kalau seperti ini. Berarti badan ini tidak mampu melaksanakan perintah presiden. Kenapa kemudian pesimisme yang di-framing dalam laporan ini? Ya. Poin 1, tidak dapat melakukan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Apa yang terjadi ini, saudaraku kepala badan dan wakil kepala badan? Apakah Bapak Kepala atau Bapak Wakil Kepala ini siap untuk diganti? Berikutnya, ini saya melihat struktur organisasi. Izin Pak Ketua, saya melihat pola struktur organisasi seperti ini. Nanti silakan ya Bapak Kepala Badan Pelaksana Haji. Ini sepertinya badan Bapak Kepala ini hampir sebagai simbol saja Pak. Ya, nanti coba lihat bagaimana struktur organisasi yang memberikan kewenangan yang dilaksanakan oleh kepala badan haji Pak. Kalau ini seperti ini ya macam presiden negara dilaksanakan oleh Perdana Menteri Pak. Satu lagi Pak, sedikit ya, saya enggak tahu Pak, ini halaman 11 ya. Pagu semula 63, efisiensi 63, pagu menjadi, ini sistem akuntansinya ini kalau menurut saya salah nih Pak. Ini salah. Ya, salah. Kenapa salah? Kalau dia efisiensi 0 dan hasilnya tetap dia. Kalau ini 63 kurang 63 hasilnya 0, sedangkan sini tidak ada pemotongan. Ya, selanjutnya oke ya, di sini yang dukungan manajemen 66 kurang 22 dapat 43, itu udah betul. Namun ada lagi Pak, layanan perkantoran 31, nah ini tambah 7 Pak, tulisannya bukan efisiensi, mungkin di atasnya ada penambahan gitu Pak ya. Ya, ini karena kalau menyangkut keuangan ini tanggung jawab nih Pak ya. Nah, tanggung jawab nih Pak Kepala Badan. Jadi saya minta ini yang membuat ini, staf Bapak yang membuat yang ini tolong diperbaiki Pak. Ini mohon maaf Pak, ini mutlak ini salahnya nih ya. Ya, secara laporan keuangan, karena besok badan Kepala BP Haji tahun 2026 laporan Bapak itu ke BPK ke depan Pak. Anggaran itu Bapak terbesarnya ternyata untuk program yang judulnya namanya Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Saya kok agak bertanya-tanya ya. Kalau ini program untuk Bimas Islam dengan judul seperti ini, wajar Pak. Tentang kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, itu Bimas Islam Pak. Tapi kalau untuk badan penyelenggara haji, kenapa nggak definitif terkait dengan pelayanan haji, mempersiapkan haji dan seterusnya gitu Pak. Dan nanti kalau kita lihat di programnya juga seluruhnya terkaitnya dengan, maaf sini ada di sini pada program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama kami alokasikan untuk satu kegiatan dukungan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446, kegiatan penyiapan dan koordinasi penguatan ekosistem ekonomi haji, kegiatan pemanfaatan pengasahan, dan semuanya terkait haji Pak. Tidak terkait dengan makna umum daripada kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama. Jadi menurut saya judul ini juga penting untuk dipertimbangkan ulang. Yeah. Sudah banyak mungkin sudah disampaikan, tapi kita menyoroti bahwa beberapa hal aneh di sini.
Kalau misalnya memang saya sih pertama adalah menyoroti tentang revisi anggaran. Ini saya setuju sekali bahwa memang ini anggaran ini model kayak apa ya, laporan kayak gini ya. Kayaknya perlu belajar lagi banyak ini ya. Itu jadi saya harap ini juga nanti kita kembalikan semuanya untuk merevisi, karena kalau kita melihat tata pembuatannya ini nggak pas gitu loh. Terus kemudian kalau kita cermati juga di sini, ini seolah-olah kayak main-main bikinnya. Contohnya seperti kalau misalnya kita kasih anggaran 100, oke, kegiatannya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita pangkas efisiensi jadi 50, oh ya ini dihilangkan aja, ini dihilangkan aja, ini dihilangkan aja. Kalau misalnya pembuatan yang seperti itu dan seperti laporan yang disampaikan kepada kita, ini sebenarnya yang langsung 0, 0, 0, 0 ini nggak berfungsi. Kalau kita tahu bahwa itu program itu penting, pastinya kan ada dong efisiensi itu berapa, nggak 100%. Kalau dilihat dari sini Bapak sampaikan, ini kelihatan banget memang nggak jelas laporannya ini gitu. Terus kemudian tadi disampaikan bahwa kita perlu juga penguatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari bawah sekali. Nah ini anggarannya aja untuk layanan manajemen sumber daya manusia 0. Nah bagaimana mau membentuknya? Ini badan baru yang harusnya dikuatin dari internnya, ini nggak ada, ya kan? Terus kemudian kalau kita geser ke materi yang berikutnya, tadi mungkin sudah disinggung sama Pak Pasya. Dengan efisiensi berdampak, 1, tidak dapat melakukan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Jadi apa fungsinya dari badan pelaksanaan ini? Kalau misalnya sudah langsung efisiensinya aja langsung dibilang tidak dapat melakukan, terus kedua tidak dapat melakukan lagi, yang ketiga apalagi ini yang terganggu? Ya kan? Jadi kayaknya nggak ada fungsinya kalau seperti ini. Berarti badan ini tidak mampu melaksanakan perintah presiden. Nah, apa urgennya dan apa fungsinya jadinya kalau misalnya tidak mampu? Apakah Bapak Kepala atau Bapak Wakil Kepala ini siap untuk diganti kalau seperti ini laporannya? Ya kan? Terus kemudian apa pandangan masyarakat? Ini semuanya dilihat loh sama masyarakat. Nggak ada fungsinya. Jadi dengan anggaran sebegitu besar, judulnya tidak mampu. Tolong ini menjadikan koreksi. Terima kasih. Wah, bahaya ini Pak. Hati-hati ini sama Bu Wulan ini. Terima kasih Bu Wulan. Di laporan Pak Kepala BP Haji ini, di halaman 12 Pak, ini sangat jauh dari karakteristik seorang Kepala Badan Haji yang kami kenal. Begitu pula saudaraku Daniel Simanjuntak. Kenapa kemudian pesimisme yang di framing dalam laporan ini? Ya. Poin 1, tidak dapat melakukan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Apa yang terjadi ini saudaraku kepala badan dan wakil kepala badan? Maka pimpinan, kalau kita baca poin 1 di halaman 12 ini seolah-olah apa yang dipaparkan di halaman-halaman sebelumnya ini tidak ada gunanya. Ini kalau kita kupas satu-satu saudaraku Daniel Simanjuntak, ini luar biasa ini. Kebetulan saya ini pernah menjadi kepala TAPD Pak di pemerintah Kota Palu gitu. Jadi menyusun anggaran ini ya kita juga nggak kosong-kosong amat gitu maksudnya. Nah ini kita belum masuk pada SOTK. Nah ini di poin C, kekurangan belanja pegawai. Cuman ada 3 miliar, kekurangan 24. Yang dilantik kok mau, belum ada anggarannya. Belum ada anggaran kok mau dilantik Pak? Emang nggak diskusi dulu dengan Kemenpan? Kalau saya sih nggak mau ya. Masa 38 miliar layanan perkantoran Bapak nggak mau bayar gaji orang-orang Bapak yang kerja Pak? Ini ironis Pak Kepala Badan gitu. Ini waduh, berapa halaman ini kita mau bongkar semua ini Pak? Kalau Bapak dengarkan hasil pertemuan kami dengan Bapak Presiden Prabowo yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan juga beberapa teman-teman Komisi 8 Pak Prabowo itu menaruh harapan besar loh sama BP Haji ini Pak. Besar sekali Pak. Nah kalau kemudian mohon maaf dalam tanda petik seolah-olah ini BP Haji jadi cengeng, ini tugas pertama dan tidak bisa, ini kegagalan pertama Pak.
Ini kegagalan pertama BP Haji, Pak. Dan kita tidak mau, DPR tidak mau BP Haji gagal melaksanakan tugas-tugas ini untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji di 2025, Pak.